teman-teman, kembali bersama MyTech Audio. Dan saat ini kita kedatangan speaker Anker Soundcore Icon Plus. Ya, speaker ini udah banyak banget di request oleh kalian untuk MyTech Audio review. Karena harganya memang udah turun sih. FYI, ketika pertama kali speaker ini dirilis di 2019 yang lalu ya, itu 2 tahun lalu, harganya masih di angka 1 sampai 1,2 juta rupiah kalau nggak salah pada waktu itu. 2019 berarti itu tahun yang sama saat JBL Flip 5 dan Sony XP22 dirilis. Yap, setua itu memang. Dan kalau dilihat dari segi output powernya, speaker ini memang berada di level yang sama dengan JBL Flip 5 maupun Sony XP23. Tapi tentu tidak secara harga, karena per video ini dibuat, Icon Plus sudah bisa kalian dapetin di harga nggak sampai Rp600.000 teman-teman. Dan untuk transparansi ke kalian bahwa speaker ini saya beli dengan duit saya sendiri di salah satu marketplace di Indonesia. So, dengan harga segini, saya jadi penasaran, apakah speaker ini se-worth it itu? Atau apa mendingan tambah 200 ribuan lagi aja buat ambil Anker Soundcore 3? Salah satu speaker favorit saya di harga di bawah sejuta. Di video ini, mari kita temukan jawabannya. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Ya, agak curcol sedikit. Saya sebenarnya suka warna hitam, tapi agak kurang beruntung aja. Tinggal tersisa yang warna orange di sini. Oke, secara fisiknya, Icon Plus ini menurut saya terlihat cukup solid dan gak murahan sama sekali. Material fabric terus dipadu dengan rubber silikon dipakai di sini buat nutupin grill speaker, strap, dan sekujur bodinya ini. Dan logo Soundcore terpampang jelas di tengah-tengah grill speakernya. Hanya aja, untuk ukuran small speaker, Icon Plus ini saya rasa udah agak kegedean. Kurang lebih sama besarnya dengan si Sony XP23. Ya, sama-sama mammoth ya ini. Dan berasa banget lebih gede dari JBL Flip 5 atau Eagle Terra 3. Dan sama seperti sejumlah speaker yang saya sebutin tadi, Icon Plus ini sudah IPX7 rating alias IPX7. Fitur yang udah semakin mainstream di kalangan Bluetooth speaker saat ini. Dan itu hal yang cukup baik. Berarti speakernya bisa kalian bawa ke area kolam renang tanpa khawatir karena tahan ditenggelamin hingga kedalaman 1 meter selama maksimum 30 menit. Dan nggak kalah penting di sini, Icon Plus juga mengapung guys. Dan nggak seperti di Soundcore 3. Di sini saya agak lega kalau misal katakanlah speakernya ini basah. Karena port charging USB Type-C dan juga jack 3,5 mm-nya masih ditutupin oleh flap pelindung ini. And by the way, yes, masih ada jack 3,5 mm di speaker ini. Port yang sudah mulai hilang di beberapa Bluetooth speaker keluaran terbaru, termasuk di Anker Soundcore 3, teman-teman. Lalu sekarang, mari berpindah ke operasi pertombolannya. Semua berjajar di bagian atas bodinya ini, mulai dari power on-off, bass up, volume down, Bluetooth pairing, dan tombol logo Soundcore untuk play pause, next track, semua pengaturan tersedia di sini. Ya, so far tombol-tombolnya cukup tactile dan responsif. Lalu waktu saya pakai buat muter musik di volume 50% dengan fitur bass up aktif, Anker Soundcore Icon Plus bisa bertahan memainkan musik selama 19 jam 33 menit. Ya, lagi-lagi si Anker masukin power bank ke Bluetooth speakernya. Salah satu yang saya suka dari speaker Anker adalah kebanyakan speakernya sudah disupport oleh app. Dan Icon Plus is no exception. Di sini kalian akan dapetin pengaturan equalizer dengan preset yang mirip-mirip sama Anker Soundcore 3 di video sebelumnya. Hanya aja, di Icon Plus ada ketambahan EQ preset original yang membuat karakter suara menjadi lebih flat bisa dibilang. Dan saya pribadi sih lebih suka ke defaultnya dengan bass up aktif atau sekalian aja customize EQ sesuai dengan selera saya. Konektivitasnya singkat aja, speaker ini udah pakai Bluetooth versi 5 yang mana untuk wireless speaker di zamannya itu udah termasuk oke. Karena buat perbandingan aja teman-teman, kompetitornya saat itu, si JBL Flip 5 dan Sony XP22 baru pakai Bluetooth 4.2.
Jangkauan maksimum Bluetooth dari Icon Plus ini ketika saya tes bisa nyampe 41 meter di tempat terbuka. Agak di bawah rata-rata sih memang untuk ukuran Bluetooth 5.0. Buat video streaming rata-rata cukup solid sih. Netflix, Mola, Disney, aman-aman aja menurut saya. Saya cuma nyadar ada minor delay saat dipakai buat YouTubean di iPad saya. Lalu Icon Plus ini juga belum support multi-device connection ya. Jadi dia cuma bisa dikonekin ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Lalu apa lagi ya? Kodeknya. Kodeknya juga baru support SBC, tapi untuk ukuran small speaker seukuran segini, saya rasa kodek nggak akan pengaruh banyak teman-teman. Yang lebih pengaruh banyak adalah bagaimana tuningan hardware-nya sendiri, daripada hal-hal yang berkaitan dengan software. Lalu Icon Plus ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon, jadi kalian bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone. Untuk kualitas dari mikrofonnya sendiri, kita dengerin call sample berikut ini teman-teman. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke speaker Anker Soundcore Icon Plus. Yuk. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call quality test ketika saya call menggunakan Soundcore Icon Plus. Jadi saat ini saya menggunakan Icon Plus sebagai speakerphone, teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari Icon Plus ini? Oke, sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, tiba saatnya audio test. Silahkan kalian pakai earphones atau headphones kalian di sini, supaya bisa kalian dengar sendiri nanti apakah output audio dari Icon Plus ini oke atau enggak. Yuk. Oke, kita mulai. I'm looking outside my window. I try to see where my life goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you. Oke teman-teman, disclaimer seperti biasa, audio sampel yang kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat bagaimana output audio asli dari Icon Plus ini.
Karena tentunya kompresi audio di YouTube, lalu sound karakter dari perangkat audio yang kalian gunakan saat ini untuk playback video ini tentunya berpengaruh ke output audio akhir yang kalian dengerin. Sekarang soal review audionya. Pertama, dari volumenya dulu teman-teman. Singkat aja, Icon Plus ini cukup kenceng. Dia lebih kenceng sekitar 5-10% daripada Sony XP23, tapi masih kalah kenceng dikit bila dibandingin sama JBL Flip 5. Kurang lebih sama kencengnya sama Egaltera 3 ataupun True Smart Force 2, teman-teman. Di volume maksimum pun, Icon Plus surprisingly relatif bisa menjaga kualitas audionya lebih konsisten di sini daripada Sony XP23. Yang mana di volume 70% ke atas, kedalaman bassnya terasa atau terdengar mulai menurun. Overall, Icon Plus saya rasa punya karakter audio yang relatif balance dengan bass yang agak boosted di sini. Vokalnya cukup forward alias maju, cukup beda sih dari Soundcore 3 yang vokalnya agak mundur sedikit. Jadi di Icon Plus, volume vokalnya relatif lebih selevel dengan volume bass dan treble-nya bila dibandingkan dengan Soundcore 3. Apabila ada satu kata yang bisa saya pakai buat deskripsiin bass dari Icon Plus ini, mungkin adalah berbobot. Icon Plus bisa secara konsisten ngasih bass yang punchy, lalu berasa tebel, dan kayak punya massa, punya bobot gitu teman-teman. Secara bobot saya bisa bilang ini berada di level yang sama dengan JBL Flip 5. Hanya aja di sini, bass JBL Flip 5 bisa mencapai sedikit lebih dalam daripada di Icon Plus. Terutama cukup kedengaran di presentasi suara gitar bass, entah di lagu jazz atau di lagu rock. Di Flip 5, suara gitar bass terdengar lebih akurat secara kedalamannya teman-teman. Sedangkan di Icon Plus, beberapa kali kayak kedengaran seperti agak diakalin gitu, dengan dinaikin beberapa Hz gitu nadanya teman-teman. Secara kualitas, bassnya Icon Plus ini juga di atas kualitas bass dari Egaltera 3. Yang cenderung ngasih impact lebih di area mid bass dan upper bass menurut saya. Bass di Tera 3 juga kadang relatif kedengaran lebih kayak punya efek dengung gitu ya teman-teman, seperti yang beberapa dari kalian sempat mention di kolom komentar. Sedangkan bass di Sony XP23 cuma bisa ngimbangin Icon Plus ketika di play di volume 60% ke bawah. Tapi di atas volume 60%, Icon Plus menang, baik secara kuantitas maupun kualitas bassnya dibandingkan Sony XP23. Karena kedalaman bass dari Sony XP23 berasa berkurang di volume 60% ke atas. Kalau dibandingin sama adiknya yang lebih mahal, Anker Soundcore 3, saya merasa Icon Plus kadang bisa ngasih bass yang berasa sedikit lebih dalam daripada Anker Soundcore 3, tapi di kebanyakan kesempatan lainnya, di kebanyakan lagu lainnya, saya merasa bass dari Soundcore 3 maupun Icon Plus sama dalamnya. So overall saya bisa katakan bahwa secara kedalaman bass kedua speaker ini selevel. Menarik sih, padahal kita lihat bagaimana Soundcore 3 ini jauh lebih kecil ukurannya daripada Icon Plus. Tapi itu soal kualitas bass teman-teman, soal kualitas dan kedalaman. Bagaimana soal kuantitas? Nah, ini baru beda cerita. Karena mid bass di Icon Plus kayak berasa lebih impactful, lebih punya bobot, lebih punchy gitu teman-teman. Kayak lebih tebel gitu daripada bass di Soundcore 3 yang di sini relatif lebih terkontrol bisa dibilang, kayak lebih sopan gitu. Mid range-nya sendiri kayak vokal gitu. Menurut saya termasuk tipe yang rich dengan detail dan tekstur yang cukup oke, tapi tetap berasa tebel dan tetap utuh. Kalau Soundcore 3 dan JBL Flip 5 sebagai perbandingan, dua speaker ini cenderung ngutamain artikulasi, mikro detail, dan tekstur daripada ketebalan vokal. Sedangkan output suara vokal dan artikulasi instrumen-instrumen di area mid-range dari Icon Plus memang cenderung agak lebih tebal, full body dibanding Soundcore 3. Meskipun sekali lagi, ini harus dibayar dengan clarity di mid-range yang nggak sebersih, se-articulate mid-range keluaran Anker Soundcore 3 atau JBL Flip 5. Contoh, ketika saya dengerin lagu Miss Independent-nya Nio, di beberapa part di lagu ini, ada beberapa bagian di mana suara Nio kayak agak meliuk-liuk gitu guys. Contoh, di bagian yang That's Why I Love Her, ada bagian itu ya. Di bagian I Love Her-nya, kalau kalian dengerin pakai Soundcore Icon Plus, Egaltera 3, atau bahkan juga Sony XP23, bagian itu bakal berasa kayak lebih flat. I love her, gitu aja. Tapi di JBL Flip 5 atau Soundcore 3, saya bisa lebih nyadar kalau sebenarnya di bagian I dari I love her, itu sebenarnya ada lekuannya di situ. Kayak I love her, saya juga bingung deskripsiinnya teman-teman. Tapi saya notice itu di outputnya Soundcore 3 dan JBL Flip 5 daripada di Icon Plus. Nah,
detail-detail minor seperti inilah yang bedain mid-range dari Icon Plus dibandingin Soundcore 3 atau JBL Flip 5. Sekarang pindah ke treble. Treble di Icon Plus relatif agak lebih sparkle, lebih tebel daripada di Soundcore 3 yang lebih ngutamain tekstur dan treble yang airy, yang extended di sini. Jadi kalau dites sebelah-sebelahan, berasa extension treble di Icon Plus ini berasa lebih cepat roll off bila dibandingkan dengan Soundcore 3. Mungkin di sini karena Soundcore 3 sudah ngadopsi teknologi yang lebih baru. Tapi seenggaknya di sini treble dari Icon Plus udah cukup sparkle. Cenderung mirip sama treble di JBL Flip 5 bisa dibilang. Treble-nya pun juga lebih sparkle daripada treble di Sony XB23. Yang cenderung bagi sebagian orang mungkin udah berasa agak kelewat halus, agak laid back di sini. Tapi catatan aja teman-teman, nggak selamanya ini merugikan buat Sony XB23. Karena saya rasa XB23 bakal cocok buat long listening session, buat orang-orang yang memang lebih suka tuningan audio yang sangat warm, inovatif, aman dan jauh dari sibilance, dan buat orang-orang yang memang telinganya gampang banget dibikin capek sama suara treble. Nah, buat orang-orang ini, Sony XB23 pilihan yang lebih pas menurut saya. Berpindah ke soundstage atau expansion audio. Saya merasa Soundcore Icon Plus ini bisa ngasih expansion audio yang cukup feeling. Di lagu-lagu tertentu bisa terdengar kayak agak melebar ke kiri dan agak ke kanan dari speaker. Lalu juga dengan vokal yang cukup forward di sini. Sebagai perbandingan, JBL Flip 5 yang paling terbatas saya rasa secara expansion audio ke kiri dan kanan speaker. Sedangkan Sony XB23 bisa ngasih kesan audio yang paling berasa lebar ke kiri dan kanan. Paling expanded di sini. Lebih lebar daripada Icon Plus, JBL Flip 5, atau Eagle Terra 3 teman-teman. So overall, menurut saya teman-teman, harga 599.000 bahkan nggak sampai ya. Untuk Icon Plus ini sangat worth it menurut saya. Sekedar untuk value yang kalian dapetin. Meskipun produk ini udah produk keluaran tahun 2019, which is itu udah 2 tahun. Tapi menurut saya, Icon Plus ini masih sangat relevan kok. Secara soundnya dia all-rounder banget menurut saya. Aman di berbagai genre. Lalu selain performa sound, digabung dengan keleluasaan untuk men-tweak audio via equalizer di app. Lalu udah Bluetooth 5 minimal, baterai tahan lama, dan build yang kokoh. Semua fitur tadi digabungin, value dari Icon Plus ini kalau saya melihatnya secara pandangan personal saya, udah di atas Anker Soundcore 3. Secara value to price ya teman-teman. And value is subjective. Tergantung apa yang kalian value dari sebuah Bluetooth speaker. Dan juga Icon Plus ini tentu bisa saya sangat rekomendasikan untuk kalian yang memang saat ini sedang mencari wireless atau Bluetooth speaker di rentang harga di bawah Rp600.000. Ini all-rounder banget menurut saya. Dan kalau ada satu kekurangan yang mau saya mention dari Icon Plus ini, paling yang saya beratin adalah ukurannya ini. Yang udah menurut saya agak kelewat gede untuk ukuran small speaker. Thank you buat teman-teman yang sudah rekomenin speaker ini untuk di-review oleh MyTech Audio, dan hopefully videonya bisa membantu. Dan kalau kalian enjoy dengan konten-konten yang di-post di channel ini, pertimbangin juga untuk follow Instagram channel ini di MyTech Audio. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you, take care, stay safe teman-teman. Bye.